Oke, kita coba untuk masuk ke game terakhir, teman-teman. Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Dari teman dan juga pertandingan ya. Yang sekarang kita akan saja. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Maju, Leo! Terkam semua yang berani mengganggu! Hero ISS yang ternyata diambil oleh Jack. Ada YV yang juga diambil oleh Yori. Ini diambil oleh Bluebee dengan dua lain yang juga kini akan diambil oleh Ledet dan juga Jack ya. Demi kemuliaan. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Otot kawa. Oke, pick terakhir ternyata diamankan oleh seorang Snerky. Let's go, langsung kita masuk ke game yang berikutnya antara Onyx dan juga Ipos buat match yang kali ini. Yang sengit harusnya kini terjadi. Siapakah yang akan berhasil mengamankan game yang sekarang? Let's go, let's go, let's go. Ini yang masih akan kita lihat, dan ini game terakhir ya. Ini ternyata ada itu ya. Ada band-bandan ya di TikTok ya. Nanti kita cek aja kenapa. Let's go. Welcome to the match. Onyx versus Ipos. 5 seconds Game till the sekarang enemy ada Bledet reaches dengan the memakai battlefield. Hero Smash Tigral, them. Bluebee dengan Hero Kimi, Ultimate Jack yang mencoba deployed. memakai YSS-nya, Yori kini mencoba memakai YV, dan Jack dengan memakai Hero Chow-nya di game yang kali ini Sign. Kayak mereka mencoba mengambil ke arah sebuah pantul yang ada di arah tengah. Yang Zen yang juga kini bakal mencoba untuk bermain ke arah bawah. Kita pun masih mencoba untuk menjaga area. Yang berburu-buru bersama Snerky di sana. Yori pun harus terlihat kini sendirian. Coba untuk bermain aman. Tidak ada sebuah efek tun yang berhasil malah membuat kini dirinya pun terancam. Petrify Game bahkan tadi sempat terjadi dan Yori hampir saja berhasil ditumbangkan. Poin pertama yang gagal terbuka dengan Yori yang malah berhasil membuka satu buah flickernya untuk selamat dalam pertarungan di sana. Ini dia, kita lihat juga war yang akan terbuka di arah bottom lane. Jan yang masih berfokus untuk bisa memainkan beberapa platingan. Jack gak bisa buru-buru, harus bermain dengan aman. Ngerotasi yang kini juga dilakukan. Snerky mulai ke arah top lane, mencoba untuk memberikan mungkin bantuan lebih ke arah seorang Irital, dan nggak tahu dengan mencoba untuk membuka gankingan lebih ke arah seorang Bluebee untuk gamenya kali ini. Pun harus masih berhati-hati. Dan pun mulai datang kali ini. Satu Basiro kill pun kini akan dipersiapkan. Mencoba menculik dan first bomb kini akan berhasil terbuka. Berhasil ternyata membuat pengambilan pertama diamankan langsung oleh teman-teman dari tim Ipos di sana. Sign berhasil membuka poin kill. Makin biar bottom lane, Bledet dan juga seorang Yori pun harus mencoba untuk bersiap melakukan pertarungan. Namun serangan terbuka, Bledet pun jadi pilihan. Yok tambahan pun berhasil terjadi lagi untuk pasukan dari teman-teman Ipos di sana. Dengan kita lihat pengambil ke arah gelombang yang juga kini akan kami coba. Dengan saya ini juga kini mencoba untuk mengambil space ke arah turtle yang ada di bawah. Ini pertama berhasil kemudian diambil. Begitu mudah turtle yang berhasil diambil.
akan membawa dampak signifikan harusnya buat teman-teman dari tim Mipos, apalagi dengan gold yang berhasil mereka dapatkan langsung dengan cukup banyak di early. Yori harus lebih berhati lagi, mencoba mempersiapkan permainan yang mungkin bisa lebih baik lagi untuk bisa membuka team fight. Tapi lihat, ada sebuah poin pertama yang mungkin bisa didapatkan dengan Zen yang mungkin bisa ditumbangkan. Namun ada sign yang ternyata datang. Sebuah shadow kill kaki akan terjadi dengan Yori masih mencoba mengejar. Kita mencoba untuk memaksakan mundur sementara Avatar Guardian ternyata dipaksakan serang sekali, dan apakah ini bakal menjadi penghambat untuk pasukan Onyx pun berhasil pulang dan satu implosion terbuka. Momentum yang cukup berbahaya yang malah membuat Jack bahkan berhasil mengunci sebuah double kill di sana. Jack menjadi penyemangat untuk bisa membuat sebuah comeback pun kini akankah bisa terjadi. Rotasi yang juga kita kalah dilakukan ke arah top lane kali ini. Jack masih mencoba untuk mengunci beberapa buff bisa diambil lagi. Dan masih ada beberapa tembakan yang juga kini bakal membuat dia tahu mungkin akankah harus menjadi pemain yang lebih harus waspada. Coba untuk memasakkan beberapa tembakan. Coba untuk bermain dengan aman di arah belakang. Bahkan sebuah reaction plus berhasil terbuka. Dimana kini apakah ada pemain yang berhasil bisa tertulis di arah depan sana. Dan ada relocation digunakan untuk bisa menangkap salah snap untuk bisa ditumbangkan. Pick up lagi dan lagi terjadi. Namun kita saat ini potion dan juga terbuka ada serang Bledet yang ternyata gagal bisa mendukung para pemain. Bluebird mencoba untuk survive dengan dalam itu tipis. Apakah masih bisa selamat pulang ke arah belakang sana? Namun Bledet malah harus jadi korban berikutnya. Keganasan kita begitu berbahaya. Bahkan kini juga ada sebuah momentum di mana sebuah penghancuran turret di bagian top lane pun juga kini akankah berhasil untuk bisa terbuka. Dengan pengambilan turtle berikutnya yang kini bakal menjadi pilihan. Bos terlihat bakal mencoba untuk mengambil. Apakah bisa didapatkan tanpa ada sebuah kesulitan di gamenya kali ini? Zoning bakal terjadi. Dalam keadaan yang cukup aman kali ini, lagi dan lagi terkontaminasi. Roadway pun berhasil terbuka dengan rotasi ini bakal dilakukan langsung ke area bawah. Penghancuran turut pun juga kini akan berhasil bisa dilakukan dengan Bledet yang harus mencoba untuk menjaga area di bagian bottom lane sana, mencoba memperkuat permainan untuk bisa menahan gempuran. Tapi ternyata Zean mencoba untuk memaksakan turret akankah berhasil bisa dihancurkan. Dan dengan Yori yang ternyata juga berhasil datang, tapi ada sebuah inisiasi yang juga membuat Jack dalam posisi yang gak cukup aman. Ada pengambilan purple yang kini sepertinya mulai difokuskan oleh teman-teman dari tim Mipos kali ini. Purple-nya akan berhasil dikunci. Makin mempersulit lagi permainan dari pasukan tim Onyx. Bootnya benar-benar mulai tertinggal lumayan jauh. Dan ini akan menjadi peluang untuk pasukan dari tim Mipos. Apakah bakal melakukan satu buah roadway? Kita pun berhasil selamat. Namun kita lihat dengan kini berhasil dia pulang. Apakah bakal melewatkan pertarungan tambahan yang kini harus terjadi buat teman-teman dari tim Onyx yang kini bakal mulai membawa beberapa pemain dengan Snarky yang mencoba untuk memilih mengejar keberadaan serang Jack. Lihat juga keberadaan serang Bluebird yang masih cukup survive di arah top lane dan masih berfokus untuk bisa membuka beberapa platingan. Beberapa clearance masih dilakukan. Area bagian tengah pun juga dijadikan tempat juga untuk perlindungan, di mana teman-teman dari tim Mipos apakah bakal memasukkan lagi pertarungan mereka di gamenya kali ini. Dengan permainan yang akan terbuka lagi. Area bagian atas sepertinya akan jadi tempat permainan yang akan dimaksimalkan buat tim Mipos. Apakah bakal terbuka dengan satu pasukan skill yang masalah. Hakim terus menggunakan Relocation pun juga cukup keren, tapi Yori terus sendirian. Ini bakal menjadi pemain terakhir yang harus malah dikorbankan. Bahkan double kill berhasil dibuat. Gak tahu menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Namun lihat juga area di bagian bawah. Ada Jack yang kini harus mencoba untuk berhasilkah kabur pulang dari pertarungan yang mungkin bisa membuat dirinya pun kini terancam. Selamat dalam pertarungan. Kini sendirian mencoba untuk ke arah belakang. Bakal teman-teman dari tim Pos pun kembali lakukan. Bahkan Turtle ketiga menjadi pilihan dari serang Sign. Berhasil bisa mengambil
Beberapa buff pun juga mencoba untuk diamankan langsung, dan pengambilan purple pun juga kini akan Kamala beras bisa dikunci. Dua teman-teman dari tim Epos dan satu buff purple pun juga kini akan kami coba didapatkan lagi. Jack pun masih berhati-hati mengatur tenaga, mencoba untuk memainkan Kasbo team fight dengan Jack yang kita lihat juga kini mencoba untuk melakukan satu buah persiapan, di mana Dillard pun juga akan mencoba untuk melakukan satu buah setup dengan Moment Implosion yang berhasil dilakukan, dan mega kill pun terlihat malah untuk seorang Kite. Bahkan mega kill lain juga harus terjadi tangan dari seorang Sign dengan 3 orang pemain tersisa. Lihat ada pengancuran ke arah turret yang kini akankah harus terbuka buat pasukan dari tim Epos di sana, dengan Jack yang masih mengatur posisinya, namun turret di bagian tengah jangan Kamala berhasil diambil buat teman-teman dari tim Onyx di gamenya kali ini. Dengan tambahan serangan lagi, harus berhati-hati. Mari mengatur tenaga, namun Jack pun kini juga harus Kamala jadi pemain yang terkena eliminasi. Recall pun harus dilakukan dengan Roto FV yang kembali mencuri buka, dan Avatar Guardian ternyata berhasil datang, dan Heavy Crossbow pun dilepaskan, membuat beberapa pemain pun kini harus malah berhasil ditumbangkan. Way of Dragon pun dilakukan, pemasangan gatal pun juga harus tumbang, dan Jack mengunci double kill. Apakah ada sebuah momen di mana ada sebuah comeback yang mungkin bisa langsung terjadi? Webnion pun dibuka lagi, platingan dengan begitu cepat dilakukan dengan posisi dari seorang Sine yang juga kini apakah harus malah mencoba untuk membuka lagi sebuah serangan dengan sebuah shadow kill di bagian sana. Lihat dengan 3 pemain tersisa yang kini masih mencoba untuk berada di area depan sana, memaksakan lagi pertarungan yang mungkin bisa membuat dari tim Onyx ini bakal terpilih lagi satu persatu dari segi pemainnya ya. Dan dengan pengambilan ke arah sebuah Oras Buff yang kini bakal dimaksimalkan, Sign mencoba untuk mengambil. Webnion perang juga mulai di-plating kembali di area bottom lane untuk gamenya kali ini. Way of Dragon masih terjadi lagi dan lagi, teamfight pun terbuka lagi, dimana kali ini pasukan dari pemain tim Onyx apakah masih cukup sigap untuk bisa menerima dan juga melakukan paksaan serangan. Sayang ada beberapa pemain yang harus ditumbangkan di bagian depan. Total Implosion pun juga berhasil untuk dipersiapkan, membuat kini seorang Kite pun tersisa sendirian, dan ini bencana. Sebuah momen dari Kite yang kini apakah bakal berhasil mundur dengan tenang, selamat keadaan pertarungan dengan Rotev yang kini malah berhasil bisa terbuka. Selamat dengan inisiasi yang cukup membahayakan ke arah Kite di sana. Mencoba untuk meningkatkan lagi permainan karena Lord yang kini malah mencoba untuk diambil langsung untuk tim Onyx. Onyx berhasil mengunci Lord. Makanya ada beberapa serangan yang juga akan berhasil dimanfaatkan lagi. Mountain Shocker pun tadi sempat terjadi. Seorang Jack pun mencoba untuk mundur kali ini, mengatur lagi tempo permainan, di mana dorongan pun juga terbuka, dan terlihat ada seorang Snarky kini dalam masalah, mencoba menggunakan sebuah Avatar Guardian untuk bisa membuat efek slow mungkin bakal terbuka. Namun ada pemain lain yang juga tersambar dengan satu buah Implosion. Blood Dreaded Momentum yang apakah malah membuat bencana, karena momentumnya malah harus terjadi tangan dari seorang Katau yang harusnya diantisipasi duluan ya. Momen double kill yang berhasil untuk dia dapetin ini malah membuat dominasi Carlot harusnya dengan mudah berhasil bisa terjadi. Nah, Wavenion juga kini masih akan mencoba untuk di-plating di area top lane. Wavenion yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik teman-teman dari tim Epos. Apakah bakal membuka pertarungan tambahan yang ada di area tengah sana? Jack mencoba incar, menjadi pemain yang kini harus mencoba untuk survive, bertahan ke dalam pertarungan, tapi malah mencoba untuk memaksakan dengan konsil yang juga kini akan dilakukan. Vision Plus menjadi masalah, dan mencoba montek, menangkap langsung seorang Snarky. Dorongan tapi tadi gagal terjadi dengan Gata yang masih survive. Mencoba untuk mengatur posisi dengan baik, dan apakah ada pemain yang bisa mencurug dirinya? Namun ada pemain lain yang kini harus ditumbangkan di tangan dari serang Kite. Penculikan terus terbuka, namun Chick berhasil juga membalas sebuah serangan tersebut, dan lihat di area tengah terlalu gegabah. Way of Dragon yang terbuka malah membuat dirinya pun tumbang langsung di area tengah, dan penghancuran turret di sana kini juga akan berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Epos.
Penghancuran turret di bagian tengah kini akankah berhasil dia langsung untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Memang itu yang sangat-sangat penting. Heavy crossbow pun berhasil terjadi. Di bagian tengah pun berhasil dihancurkan. Bermomen tersisa, Reflection pun digunakan bersama dengan Bluebeam yang juga kini masih mencoba memberikan damage-nya, dan Strength Sign mencoba bermanuver dengan satu masih kill dan masih still survive. Selamat lagi dan lagi dalam pertarungan, meskipun Konsil pun juga kini dibuka dan Bledet. Apakah berhasil menculik dengan Zean yang mungkin bisa menjadi kuncian utama buat teman-teman dari tim EPOS, dengan kini malah membuat gengkingan perjalanan gatal pun kini malah terculik. Nerky pun juga harus terkena satu momen implosion, dan masih ada sering kita yang mencoba untuk sulit bisa mundur kakak di belakang kembali. Nerky masih terlalu tanky, belum lagi dengan dari beberapa weapon yang mulai masuk ke arah base-nya kali ini, sehingga harus diantisipasi oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa ya. Kayaknya masih ada waktu untuk bisa melakukan beberapa penahanan. Dengan pengambilan arah beberapa buff yang juga kini masih ditingkatkan di tangan dan serang Jack dan Zean. Harus kini mencoba untuk membuka lagi warnya, dan apakah Jack bakal dikejar? Mencoba untuk melakukan pengambilan tambahan. Zean terlihat dalam masalah. Bisa mengambil akar Lord pun kini harus malah terbuka. Didapatkan oleh pasukan dari EPOS di sana, dan ternyata Jack pun hilang. Lalu Shadow pun tadi juga sempat terbuka, di mana beberapa pemain ini bakal kembali masuk, dan dengan bantuan Lord yang bakal datang ini bakal menjadi momentum penting. Apakah langsung ada momen endgame yang bisa terbuka langsung untuk pasukan dari EPOS di gamenya kali ini? Kebutuhan yang penting yang ini harus bisa dimaksimalkan lagi oleh teman-teman dari tim EPOS. Lihat dengan kini berada di arah tengah, Lord bakal mulai masuk ke arah dalam. Dari mana harus mencoba untuk bersiap dengan tembakan ke shower yang juga kini akan berhasil bisa menaik member-member dari pasukan di bagian depan. Reflection tadi juga cukup ngaruh untuk bisa membuat satu pemain terculik, tapi dengan solo push yang berhasil untuk seorang Gatal pun lakukan di arah top lane, membuat turret ternyata harus kini dihancurkan. Dan dua turret yang ternyata udah berhasil didapatkan, dan satu turret tersisa di area bawah sana yang harus bisa dijaga lebih oleh teman-teman dari tim Onyx di sana dengan pengambilan arah sebaras buff yang juga kini bakal dimaksimalkan oleh seorang Zean ya. Apakah bisa dilakukan dengan mudah? Yang beberapa platingan yang juga masih ia lakukan di area bawah sana, mencoba menghadirkan permainan yang kembali ditingkatkan dengan beberapa wave minion yang akan mulai didatangkan ya. Ada beberapa minion dari berbagai arah mencoba untuk masuk ke arah teman-teman dari tim Onyx, dengan defense yang harus dia perkuat lagi. Kali ini apakah pasukan dari Onyx bakal siap bisa menahan serangan mereka, dan beberapa pengambilan berhasil terbuka. Dengan kita lihat juga ada seorang Yori harus tersambarkan dengan satu sudah kill di sana. Poin tambahan lagi dan lagi terjadi. Dengan kini ada seorang Jack yang harus berhati-hati tersambar harus dengan momen double kill. Bahkan hampir saja sebuah momen triple kita sempat terbuka, dan base-nya pun kini terbuka lebar, dan seperti akan menjadi pilihan untuk langsung pasukan dari tim EPOS pun berhasil mengamankan karena kemenangan. Kemenangan yang berhasil dilakukan untuk memastikan Onyx pun ternyata harus berhasil dikalahkan. Ini dia kemenangan yang berhasil terjadi dengan begitu baik dari teman-teman tim EPOS ya. Wah. Momen yang sangat pentingnya. Dan kita lihat dari momen
16 menit bro. 16 menit 16 detik. MVP terbuka di tangan kita, emang jadi pemain yang sering banget ngebuka war ya. Dengan 3 emas lain dan 1 silver dari seorang Snarky, di mana 3 silver juga terjadi karena Jack, Blueby dan juga Jack, dan dari itu mendapatkan emas bersama dengan Yori yang berhasil mendapatkan sebuah MVP ya. Terus juga kalian bisa cek aja dan kita akan coba lihat tadi momentum yang sempat tercipta untuk game yang kali ini ya. Momentumnya yang tadi sempat dilakukan oleh teman-teman dari EVOS seperti bisa mendobrak Nasum, juara dari Revolution tadi juga sempat cukup ready untuk menghalau teman-teman dari timnya EVOS ya, meskipun memang permainan dari tim EVOS sih sangat-sangat baik ya. Game kali ini maka Spartan mengambil celah-celah yang memang bisa mereka manfaatkan dengan bahkan ada momen double kill yang tadi sempat terbuka, dan dia momen end game yang tadi sempat terjadi langsung bisa membuat EVOS pun menangkan ke arah gamenya ya. Oke.